Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini pesertanya sama seperti kemarin. Tambah satu ya? Tambah satu Fajar, tapi Remon nggak bisa ikut, terus digantikan Mas Bilis. Kemarin itu kita masih obrolan aja itu banyak banget dan kita masih menyisakan banyak pertanyaan. Yep. Salah satunya tentang kemarin kan ada 3 sikap mental nih Mas. Iya. Nah, yang memberi, menerima, nah ini yang ketika yang melepas itu kan pasti belum semuanya dikeluarkan. Apa tentang melepas nih Bu? Ya, sikap jalan kayu itu kan membangun 3 sikap mental ya. Sikap mental yang pertama itu menerima kayu sebagaimana apa adanya. Kemudian yang kedua memberi nilai, memberikan penghargaan, memberikan passion kita juga, memberikan kejujuran kita atas material tersebut. Yang ketiga melepas. Nah, melepas itu melepas secara aktif ya. Melepas itu yang pertama bahwa setiap kayu dia bisa rusak, bisa pecah, bisa hancur. Nah, itu harus kita pahami, harus kita hargai sebagai sesuatu yang natural. Kalau Anda menganggap pecah retak, berlubang, hancur itu sebagai satu kecacatan, sikap mental kita akan menjadi arogan. Kita akan gagal menghargai salah satu karya masterpiece Tuhan yang disebut kayu. Karena kita membuat grade, kayune elek, kayune ra iso apa-apa, kayune ora awet, kayune empuk, kayune gampang rusak. Nah, jadi karya masterpiece Tuhan yang disebut kayu itu akan di-grade oleh manusia dengan cara yang seperti itu. Saya pernah punya pengalaman ketika tahun 1997-an itu, jadi 3 tahun setelah saya menikah itu kan kerjaan saya belum begitu bagus dan saya masih agak nakal gitu. Sehingga nggak pernah berpikir tentang rumah. Nah, itu suatu saat istri saya bilang, "Mas, kita ini kan sudah keluarga, masa nggak punya meja kursi?" Saya tanya, "Lah kowe ndek ta?" "Ya duwe ning gur samene." "Ya gitu gur golek kayu sengon wae. Meja kursi yang dari kayu sengon." Akhirnya kita nyari-nyari, itu satu set meja kursi dari kayu sengon itu harganya sangat murah sekali. Waktu itu hanya tahun-tahun itu hanya berapa ya, 400 atau 300 saya lupa, tapi itu sangat murah. Dan itu terbeli dengan kondisi saya yang saat itu. Terus tahun 2002, mungkin sekitar 5 tahun setelah itu kebetulan istri saya kita dapat rezeki, terus kita pengen membeli yang baru, tapi memang triggernya itu karena meja dan kursi yang kita beli yang dari kayu sengon itu beberapa bagiannya ada yang patah kakinya, terus dienggo wis rada meleak-meleak. Akhirnya kita beli yang baru. Nah, pada saat saya beli yang baru, kemudian kursi-kursi dari sengon itu saya angkat untuk saya bawa ke rumah mertua saya. Itu apa yang ada di dalam hati saya? Yang ada di dalam hati saya melihat meja kursi sengon itu dan saya mengucapkan terima kasih. Matur nuwun ya, kamu telah memberikan kebahagiaan pada saya selama 5 tahun dan itu lebih dari cukup. Itu masalah perspektif, masalah bagaimana kita menghargai kayu. Sebagian besar orang tidak berpikir dengan cara begitu. Ketika kamu punya perabot gitu ya, yang sudah kamu pakai selama bertahun-tahun kemudian rusak, ya mungkin kamu kan berpikir, wah ini kayunya elek, lagi tunggu 5 tahun wis rusak. Orang kan kemudian akan menjudge itu sebagai barang cacat, barang elek. Kok kowe lali nek kowe jane misu-misu, kowe jane yo elek Gusti Allah. Itunya kamu lupakan karena itu kan karya beliau, kayunya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika materialnya itu
kita sebut jelek ya, itu biasanya karena itu masalah kebodohan, Mas. Jadi misalnya begini nih, saya kasih contoh. Ada orang yang belajar nukang kayu dari kecil, dia pegang kayu jati. Kemudian sampai dia besar, dia terkenal tukang yang bagus, kerjaannya halus, tapi dia ngerjainnya kayu jati terus. Lalu Anda datang ke tukang itu, Anda bilang begini, Pak, saya mau pesan lemari. Oke Mas, tapi anu ya Pak, saya bawa kayu bahan sendiri. Kemudian Anda ngirim kayu mangga umpamanya. Lalu Bapak itu mengerjakan kayu mangga itu. Kalau dia mengerjakan kayu mangga kamu dengan cara yang sama seperti dia mengerjakan kayu jati, mesti hasilnya suloyo. Beda karakter ya. Karena beda karakter. Mesti hasilnya suloyo. Nah, ketika hasilnya suloyo, apa yang dilakukan manusia? Manusia selalu mencari kambing hitam. Wah, kayu pelemnya elek Mas. Gampang mulut, gampang melengkung. Akhirnya sing salah sapa? Kayu lagi. Gusti Allah meneh sing kleru. Menungsane ra tau salah karena kita selalu mencari kambing hitam. Salah karena tidak tahu itu tadi nih. Iya. Kayu mangga ki pasti Kan dikene. padha karo nyalahke Gusti Allah meneh. Itu masalah kebodohan, Mas. Sama seperti begini. Saya punya ikan lohan arwana, ikan koi, ikan mas. Terus saya berpikir, ini kan cuma ikan. Saya pelihara dengan cara yang sama. Ikan itu mungkin akan mati semua. Ikan ini kan butuh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, itu masalah pengetahuan. Atau Anda bangun rumah 3 lantai tapi dengan konstruksi 1 lantai. Kemudian rumahnya roboh. Terus kowe nyalahke materiale. Ini berarti pasirnya elek, semennya elek. Mesinnya elek, itu kan jelas karena kebodohan. Nah, melepas Mas. Melepas itu ketika Anda, jadi pada saat dia harus pensiun, saya bilang ke meja itu waktu sudah tidak saya pakai. Ya kalau memang dia sudah saatnya harus pensiun, saya tidak akan memaksa dia untuk kudu nyambut gawe meneh. Nah, keikhlasan kita, kerelaan kita menerima material itu untuk pensiun, itu bagian dari kita, bagian dari sikap melepas. Akhirnya melepas itu pun sebuah ungkapan terima kasih juga. Betul. Matur nuwun. Matur nuwun. Anda kowe wis menehi aku kebahagiaan selama 5 tahun, iso tanggo linggih karo anak bojoku, iso tanggo gojekan, iso tanggo nampa tamu, dan itu sebenarnya jauh lebih cukup dibandingkan dengan harga meja kursine sing gur 400.000 ki mau. Ngaji kayu itu kan macam ya. Akhirnya ya. Kita ngomongin tentang suatu melepas, akhirnya hubungannya sama rasa benar-benar mengucap matur nuwun itu melewati sikap nih. Betul. Kalau kita punya keikhlasan itu, pertama kita nggak akan pernah punya keberanian untuk menilai karya Tuhan. Yang kedua, apalagi mendowngrade karya Tuhan atau bahkan memberikan label sebagai sesuatu yang jelek atau buruk. Itu pasti kita nggak akan pernah punya keberanian. Enten Mas, lagi misal enten ada sebuah karya seni. Misalnya orang menciptakan karya musik. Terus ada yang direspon dalam bentuk film misalnya. Lalu film itu dimasukkan festival atau apa, terus menjadi booming. Nah, terus karena kurang koordinasi akhirnya kamu nggak bisa seperti itu. Tapi kan misinya ini menyebarkan karya itu, advokasi dalam bentuk yang lain. Apakah itu melanggar hak cipta dari karya yang diciptakan duluan nih, Mas? Kan kita merespon misalnya dalam bentuk film atau yang lain. Itu tergantung perspektifnya ya, dan juga ke perspektif yang punya karya dan yang membuat karya. Kemudian juga alasan yang dikemukakan dan juga kerelaan dia untuk melepas itu tadi. Itu sebenarnya masalah yang sangat krusial bagi kita. Kerelaan itu tadi. Kerelaan. Bahkan yang kedua, melepas itu juga dalam konteks mempersilahkan orang untuk memilikinya.
Artinya begini, misalnya Anda studio kita ini kan kita buka. Siapapun Anda boleh datang ke tempat ini, Anda boleh belajar, akan kita ajari. Anda boleh memfoto, Anda boleh mengcopy, Anda boleh menduplikat, bahkan Anda boleh mengklaim itu karya Anda, silahkan. Nah, itu bagian dari cara saya melatih untuk melepas. Jadi kalau misalnya karya itu sudah kemudian dipakai orang, ya saya akan memahami itu dan harus merelakan itu menjadi milik pabrik. Oh, ini sudah saatnya milik pabrik. Ya udah, dan saya kan justru saya akan lebih bahagia. Semakin banyak orang yang terinspirasi dengan karya kita atau mengcopy misalnya, ya itu karya itu manfaatnya semakin besar. Dan saya juga sampai hari ini juga tidak pernah mematenkan karya saya. Dengan tidak mematenkan karya itu malah jadi tidak terbatas gitu Mas. Betul sekali. Dan ada 5 alasan Mas kenapa saya tidak mematenkan karya saya. Dan itu ada 5 alasan kenapa saya tidak ingin mematenkan karya saya itu. 5 alasan. Nah, menarik ini Mas. Sebentar Mas. Saya kenalkan Mas Willis ini juga baru pertama kali ikut ngobrol di sini. Nah, beliau ini juga berkutat di dunia Ya sedikit berkutat di dunia kayu kemarin. kayu juga ya, kan ke Blora juga ya. Ini nanti kan bisa cerita-cerita. Awal-awal 2021 kemarin. Ya, dan Fajar ini juga sering penelitian Mas, etnomusikologi juga. Oh, Oke, Saya siap. juga baru nyoba nyasar-nyasar ke seni rupa juga. Oke. Dan kebetulan diajak Mas Agus lalu nyasar ke sini. Oh, oke. Ini saya beda manggilnya Om aja. Ya kan, Delalah juga masuk ke sini suasananya sama. Jadi seperti wisata seni rupa malah. Iya. Nah, dari obrolan tadi itu saya terus jadi muncul pemikiran tentang kayu tadi, karena banyak kayu dan bercerita tentang kayu dari hubungannya sifat kayu, karakter kayu, dan memperlakukan kayu tadi itu sepertinya kayu ini juga bisa menjadi semacam detoksinasi buat manusia untuk bercermin, untuk kemudian melihat diri gitu kan. Iya. Pernah saya dengar satu cerita itu juga dari teman, tapi dia berlatar belakang spiritualis itu, seorang dalang. Nah di situ dia bercerita bahwa kenapa orang tua zaman dulu itu selalu merawat air dengan kayu gitu, artinya dia lebih ke pohon gitu. Nah satu cerita yang menarik yang mungkin belum dikuak dan bahkan mungkin bisa ketemu di sini jawabannya gitu. Itu karakter kayu atau karakter pohon, misalkan pohon ringin itu kan banyak jenisnya itu. Dia yang tumbuh di mata air itu kemudian kalau orang tua zaman dulu bilang, oh kowe nek lara weteng ngombe banyu sendang atau banyu umbul itu. Nah, satu pertanyaan bahwa apakah ada itu hubungannya kayu pohon dengan air yang ada di situ. Nah, misalkan apabila itu benar bahwa air yang dia muncul dari akar-akar pohon itu tadi punya khasiat, mungkin sekarang jika diteliti itu lebih berkhasiat daripada air-air kemasan begitu. Artinya kan kekayaan lokal jenius orang Jawa sendiri atau masyarakat lokal itu ternyata jauh lebih melampaui orang-orang yang sekarang. Itu mungkin yang pengen saya tahu. Iya. 5 manfaat dulu. Oh, harus urut ini. Oke. Lima alasan. 5 alasan. 5 alasan. Nah, kenapa saya tidak mematenkan karya saya itu ya? Alasan yang pertama, saya malu pada guru-guru saya. Itu alasan yang pertama. Ya, sebagai seorang Muslim, guru saya adalah Nabi Muhammad. Tetapi saya juga tahu bahwa guru-guru yang lainnya pun juga melakukan hal yang sama. Misalnya seperti
Yesus Kristus, Buddha Gautama, dan yang lainnya. Nah, beliau rela dihujat, dicaci maki, dilempari kotoran, dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu hanya untuk apa? Hanya untuk supaya sebanyak mungkin manusia bisa sampai ke surga. Nah, surga itu beliau tunjukkan, siapapun kita dipersilahkan untuk sampai ke sana, dan beliau rela mengalami penderitaan nggo nyuwargake awake dhewe. Nah, sementara cara berpikir manusia sekarang, ketika kita punya kedudukan, jabatan, harta benda, karepe kan dipek dhewe. Awas kowe ganggu kedudukanku, awas kowe ganggu jabatanku, awas kowe ganggu pondokku. Dan itu terjadi sangat luar Iya. biasa. Dan itu sebenarnya sikap yang memalukan. Tamak ya. Iya. Dan itu alasan yang pertama ya. Apalagi hanya karya seni. Ya kan meja kursi di kopi wae. Karena guru-guru kita itu bahkan swarga diwenehke. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya berguru pada para pembuat sejarah. Newton, Einstein, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Wright bersaudara, Mozart, Beethoven, dan semuanya. Misalnya Thomas Alva Edison, ketika dia melihat matahari, bulan, bintang, lalu dia berpikir, alangkah berharganya kalau saya bisa membuat sesuatu yang bercahaya seperti matahari dan bulan. Lalu beliau memutuskan untuk melakukan riset, melakukan eksperimen, mengalami 999 kali kegagalan, dicap wong edan, wong gendeng mergo ora tau metu kok omah. Tapi begitu beliau berhasil membuat lampu, apa yang beliau lakukan? Ya, temuannya itu dia persembahkan untuk alam semesta ini. Nah, hari ini saya dan Anda semua masih menerima persembahan jasa beliau. Ya. Ya. Ngomong-ngomong hak paten, apalah nggak ada Mas ya, loss. Iya, pada saat itu kecelakaan beliau muncul lalu mematenkan karyanya. Ya, skenario dunia mungkin belum tentu seperti sekarang ini. Ya. Indonesia kuat bayar royaltinya tahun berapa kita nggak tahu. Yang ketiga, saya mengikuti jejak para empu. Saya, Mas Agus, Mas Fajar, Mas Willis, Mas Beri, kita semua lahir ceprot tiba-tiba langsung isoh nyawang, wong juget, wong ukir kayu, wong batik, wong apa gamel. Iya. Itu karena apa? Karena keilmuan orang-orang dulu. Para empu itu semuanya diwariskan. Orang ono sing dipeki dhewe-dhewe. Semuanya diwariskan. Dan artinya itu kita semua siapapun di situ yang berlatar belakang apapun itu punya satu kesempatan yang sama untuk mengalami satu Betul. pengalaman yang baru gitu kan. Betul. Nah, saya memang pernah mendapatkan penghargaan ya. Tapi penghargaan itu kan manfaatnya kan gur kebanggaanku karo anak bojoku. Tidak memberikan manfaat apapun untuk orang lain. Nah, temuannya orang-orang hebat pembuat sejarah, empu-empu itu kan gila-gilaan. Kalau saya bandingkan karya saya, sedahsyat apapun karya saya, itu kalau saya bandingkan dengan apa yang telah dilakukan orang-orang para pembuat sejarah itu, karya saya itu hanya seperti butiran debu. Serat dadi apa-apa, enggak. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa kontribusi saya dari semua karya saya itu hanya 1%. Yang 99% itu akumulasi dari banyak hal. Pertama, Gusti Allah wis nyepake kayu nih. Itu kontribusi terbesar. Lalu kayu itu tak sawang ya ora iso tekan ngomahku dhewe. Artinya harus ada yang menebang, harus ada yang mengangkatnya ke truk, harus ada sopir truk kudu ana sing gawe bait, truk kudu ana sing ngisi solare. Engko nek wis tekan workshop ini itu harus ada yang memotongnya, harus ada tukangnya, harus ada yang membuat mesin surutnya, mesin gergajinya, mesin bornya. Nah, mereka betul-betul hadir dan terlibat dari semua karya-karya saya. Dan harus Anda ketahui bahwa mereka yang memberi kontribusi 99% itu, mereka tidak pernah mengklaim itu karya mereka.
Itu kan luar biasa. Iya. Betul. Kalau saya mengklaim seolah-olah 100% karya saya, artinya saya meniadakan kontributor yang 99% tadi. Ya, memang seperti itu. Termasuk Gusti Allah. Iya. Berarti kan aku orang ngakoni itu. Sembrono sawang kamu. Itu yang keempat ya Mas. Yang kelima, saya merasa setiap hari Tuhan menuntun saya untuk melihat, mendengar, menyaksikan penderitaan orang lain secara terus-menerus. Apakah itu melalui televisi, melalui internet, melalui radio, melalui surat kabar, melalui cerita teman-teman. Ada perempuan diperkosa, dimutilasi, korban bencana, korban longsor, korban tsunami, orang kena COVID, kemudian korban kecelakaan. Kita ini setiap hari dituntun oleh Tuhan untuk melihat, mendengar, menyaksikan kesedihan dan penderitaan orang lain terus-menerus. Kalau dengan cara seperti itu, se-ekstrim itu Tuhan menuntun kita, dan itu tidak lalu membuat kita melatih empati kita, melatih kemurahan hati kita, ya harus dengan cara apa lagi? Nah, oleh karena itu saya membuka workshop ini agar siapapun Anda bisa datang, bisa belajar di sini secara gratis. Kemudian Anda bisa meniru, Anda bisa mengcopy, Anda bisa menduplikat, terserah. Kalau dengan cara itu akan memberikan manfaat untuk orang lain, kita akan bahagia. Itu bagian tersulit dari melepas. Tapi itu harus kita latih. Kalau saya melihat itu gini Om, dari prosesnya Om Barata, terus kemudian dengan keterbukaan itu justru ilmu itu terus bertumbuh gitu loh. Iya, itu benar sekali. Jadi kalau misalkan itu justru ditutup rapat, itu orang jadi nggak tahu. Yeah. Bukan ke karya seninya mungkin. Yeah. Tapi justru ke cerita pengalaman perjalanan dari setiap waktu, terus kemudian didapat apa, lalu dialih keluarkan ke mungkin kami yang muda-muda ini bagi kami mungkin satu referensi untuk menapaki hidup ke depan seperti apa. Itu kami meresapi satu pengalaman dari orang lain, terus kemudian mungkin di tahun depan atau di kesempatan mendatang itu baru terasa, oh iya iki loh sing kita dapat. Mungkin 10 tahun ke depan kita nggak tahu perjalanan kita akan seperti apa. Yeah. Nah, itu. Jadi pengalaman antara satu orang dengan orang yang lain mungkin berbeda, tapi ya seperti tadi getok tular tadi bisa perjalanan kita paling enggak kita bisa menapak dengan hati-hati gitu. Yeah. Ya semacam itu mungkin yang bisa saya tangkap. Yeah. Yeah. Gini Mas, nah Mas Barata ini kan sudah mempunyai 3 sikap mental, juga 5 alasan nih kok. Yeah. Sekarang ini saya nom-nom pengen ngerti Mas. Nah, jadi bagaimana cara melatih kedisiplinan untuk menjaga sikap-sikap nih wow. Bagaimana kita menjadi manusia yang akhirnya sampai memahami bagaimana menghargai apapun itu sampai sedemikian gitu. Ya, saya belajar juga dari kayu itu Mas. Jadi kayu itu kan awalnya kan pohon. Pohon itu dia bisa ada buahnya, bisa ada bunganya. Coba Anda belajar merenungkan hal-hal yang sederhana itu. Misalnya begini, misalnya kayu atau buah atau bunga aja ini, saya kasih contoh bunga. Setiap pohon yang berbunga, dia ketika sudah saatnya dia harus mempersembahkan apapun yang dia miliki, dia akan mempersembahkan itu dengan sukarela, dengan sukacita. Dia akan mempersembahkan keindahannya, wanginya untuk alam semesta, untuk didatangi lebah dan lain sebagainya. Nektarnya bunga tersebut. Betul sekali. Dan bunga-bunga ini nggak usah diberi nama, karena nama menjadi nggak penting. Ya. Apakah bunga ini berada di taman para raja, di taman para bangsawan, di taman rakyat jelata,
Bahkan apakah bunga ini berada di hutan, di gunung, atau di comberan sekalipun, pada saatnya dia harus mempersembahkan apa yang dia miliki. Dia akan mempersembahkan itu terus menerus. Dan bunga tidak pernah peduli. Pada saat dia berbunga, apakah dia dilihat orang atau tidak, apakah dia mendapatkan tepuk tangan dan sanjungan atau tidak, bunga tidak pernah mempedulikan itu. Dan dia juga tidak membutuhkan itu. Nah, manusia sangat sulit untuk mekar seperti bunga itu. Mekarnya kita itu kan bersyarat. Misalnya ini kita di dalam rumah, pintu kita ada yang dok, didelok sih, tangga kuburan. Ya, kita sulit untuk mekar karena mau tanggane dhewe, apalagi orang yang kita anggap orang-orang yang derajatnya rendah. Ini langsung teko direktur apa mungkin pejabat. Wah, pejabat. Wah, kita dimekrak-mekrake. Kita dimekrak-mekrake. Nah, belajarlah untuk menjadi bunga. Pada saat Anda bertemu dengan orang lain atau siapapun, Anda harus belajar mekrak secara ikhlas. Supaya apa? Supaya kamu menjadi milik banyak orang. Supaya kamu bisa dimiliki orang lain. Itu bagian dari kita melatih, menerima, memberi, dan juga melepas. Pada saat Anda mempersembahkan kebaikan Anda pada orang lain, jangan mengharapkan mereka untuk juga merespon dengan kebaikan. Nggak usah diminta, nggak usah dipikirkan. Apapun itu terima wae. Iya, apapun terima saja. Bahkan ketika dia kemudian membalasnya dengan ketidakbaikan pun, ya itu lepaskan saja. Nah, sulit untuk belajar mekar seperti bunga itu karena pada umumnya manusia itu mekroke bersyarat. Delok wong isih lagi mekrok. Harus ada triggernya supaya mekrok. Nah, kalau kita melihat bunga, ya bunga-bunga itu nggak pernah peduli, meskipun dia diselokan, di comberan, dia nggak pernah dilihat orang, dia tetap akan mempersembahkan itu. Ya, teman. Ya, monggo. Ngomong-ngomong tentang kesempatan, artinya kan kita di dalam kehidupan itu mengalami banyak peristiwa. Ya. Nah, bagaimana Mas Barata menemui kesempatan lalu menyempatkan? Bagaimana melihat sebuah kesempatan nih, Mas Barata? Ya, kalau saya mendapatkan kesempatan, saya akan sesegera mungkin untuk mempersiapkan semua hal yang membackup atau mendukung kesempatan itu. Misalnya ketika saya belum pernah belajar di arsitek, saya diberi kesempatan untuk bikin desain rumah misalnya. Ya, saya harus belajar ilmu arsitektur. Bukan kemudian saya lantas mengabaikan itu, tidak penting. Tidak boleh begitu. Tetap saja mencari. Ya, misalnya nih, dulu saya waktu sekolah itu saya bodoh, Mas. Saya pernah tidak naik kelas juga. Terus saya paling benci dengan bahasa Inggris. SMP, SMA, gue anggar bahasa Inggris aku bolos. Jadi aku kurang ngerti belas bahasa Inggris. Nah, di usia saya hampir 40 tahun, aku lagi sinau bahasa Inggris. Mergo sing tekan omahku londo-londo aja. Mau gak mau ya. Nah, misalnya begitu. Ketika banyak orang-orang bule datang ke rumah saya, kan aku dipaksa kudu sinau bahasa Inggris. Ya, itu Nah, dan itu harus saya lakukan. kesiapan tadi. Iya, kan kesempatannya datang lebih dulu. Karena memang manusia ini bisa melampaui batas sebenarnya, Mas. Betul sekali. The power of kepepet niku Iya, bisa multifasat. Dan saya ketika les bahasa Inggris itu, yo koncoku cah SMA aja. Jadi umurku 40 tahun ning bangkune jajarku cah SMA. Tapi mereka support dan saya tidak belajar terlalu lama, tapi saya harus belajar ekstra untuk mengejar waktu yang dulu pernah hilang, mestinya saya pakai untuk belajar itu.
Dan sekarang meskipun tidak pandai juga bahasa Inggrisnya, tapi sudah bisa berkomunikasi dengan tamu-tamu saya. Om, ini tadi sempat lupa yang saya tanyakan tadi. Ini betul-betul saya waktu itu penasaran karena ngobrol juga sama teman saya hampir 2 jam itu ngobrol soal pohon, pohon ringin. Gitu. Artinya zaman dulu ada pengetahuan besar yang mungkin belum saya pelajari, belum saya temui gitu, terkait dengan karakter pohon itu sendiri. Sementara kan di sini di studio ini kan berbagai macam jenis pohon itu menjadi produk dan seperti punya kedekatan dengan senimannya gitu. Gini Mas, saya yang pertanyaan Anda itu kebetulan saya belum pernah punya pengalaman yang cukup banyak, dan saya tidak terbiasa berbicara sesuatu yang tidak menjadi pengalaman saya. Jadi saya hanya akan berbicara tentang sesuatu yang pernah menjadi pengalaman saya dan atau menjadi riset saya. Kalau saya memaksa untuk menjawab pertanyaan Anda, itu kan menjadi spekulatif. Itu kudu tak karang dewe kok. Nah, itu menjadi tidak menarik bagi untuk obrolan ini. Tapi begini, saya riset kayu dari tahun 2005 sampai sekarang. Bahwa ini kita ngomong pelan-pelan ya Mas. Di Indonesia ini kan ada sekitar 42 ribuan jenis kayu. Jadi nek Anda berpikiran bahwa kayu itu yang terbaik hanya kayu ini, itu jelas gak masuk akal. Nek Gusti Allah nyiptake kayu jumlah ribuan, terus Anda ngomong kayu yang paling apik jati, itu sudah tidak masuk akal. Artinya Anda mengamini bahwa selain jati, selain sono keling, selain maul ini kayu elek kabeh kan jadi gitu. Nah, dalam riset saya bahwa tidak ada satupun kayu yang jelek. Saya tidak menemukan satupun kayu yang jelek. Karena apa? Karena saya selalu bisa menemukan sisi kebaikannya. Nah, ini menarik. Misalnya begini, satu contoh, saya pernah tahun 2005 itu saya keliling ke desa, ke Selo, ke Cepogo. Nah, di situ saya melihat banyak sekali rumah-rumah Jawa, rumah limasan, rumah joglo, rumah kampung gitu, yang semua kayunya itu dari kayu sengon. Jadi tidak hanya gebyoknya, tapi termasuk soko gurunya, gebyok-gebyok, usuk-usuknya itu kayu sengon semua. Dan setelah kita riset di sana, ternyata hampir 70%, mungkin bisa sampai 80%, pohon yang ada di lereng Merapi itu adalah pohon sengon. Artinya alam sudah dengan begitu cerdasnya mempersiapkan kebutuhan kita manusia yang tinggal di lereng Merapi. Seolah-olah Gusti Allah ini seolah-olah ngomong ini, kowe iki nek tak larike ning Merapi, wis seluruh kebutuhan uripmu nganti tekan kowe bangun rumah wis tak cepake ning kono. Nah, kalau kita berbicara sengon dari sisi fisik ya. Sengon itu kan kayunya masuk dalam kategori jenis kayu lunak. Ya, kemudian kayu itu kan ada 2 jenis, Mas. Hardwood dan softwood. Kayu keras dan kayu lunak. Sengon itu masuk kategori kayu lunak. Kemudian mudah bending, mudah melengkung, mudah cracking, mudah pecah. Kalau Anda melihat sisi fisiknya, itu kan koyo barang sing ringkih. Ya, mengarah ke situ. Ya. Tapi Anda juga harus melihat sisi yang lainnya. Saya memberikan analogi begini. Ketika saya melihat National Geographic di Kutub Utara itu kan ada kelinci yang bulunya sangat lebat, yang dia tinggal di kutub. Kalau Anda diadu secara fisik dengan kelinci itu, mesti menang kowe. Mbok tendang pisan, mbok tendang pindho, kelincine mati. Ning nek kowe didukon urip ning kutub. Nanti dulu. Meletot. Ngerti maksud saya ya? Paham. 1 minggu di sana kita koid
dia masih lari ke sana kemari. Cekeran sih. Karena apa? Karena dia telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk yang menjadi yang terbaik di tempat itu. Nah, itu harus kita sadari. Nah, sengon itu ketika dia kecil lahir ceprot, dia semakin besar, andai kata dia menjadi yang terbaik di tempat itu menjadi sangat masuk akal, Mas, karena dia telah dikondisikan untuk melampaui seluruh iklim apapun di lereng Merapi. Paham saya, jadi paham itu. Nah. Jadi semacam apa? Ya semacam karakter etnis lah, misalkan bicara ke etnis bahwa anatomi tubuh itu menyesuaikan atau memang sudah disediakan dengan situasi ekosistem di sekitarnya. Betul. Gitu. Ini ada lagi, Mas. Misalnya kayu yang di pinggir pantai itu kan banyak sekali pohon. Bakau. Bukan pohon kelapa. Kelapa ya. Oh, Nah, kayu kelapa yang ada di pinggir pantai itu akan menjadi sangat bagus untuk rumah-rumah konstruksi kayu di atas pondasi tanah berpasir. Iya, Pak. Dan itu terjelaskan. Gini ya, air laut itu kan kandungan zat asam garamnya kan sangat tinggi. Dan kandungan asam air laut itu punya kemampuan merusak yang luar biasa. Besi stainless saja keropos ya. Korosif. Nah, korosif ya. Sekarang kamu bayangin, kambil gue yang ada di pantai loh ya, lahir ceprot ketika dia masih segini, nyelot gede. Gue esok awan sore bengi gojekannya karo banyu laut. Ya. Kalau dia sudah dirancang Tuhan menjadi yang terbaik di tempat itu. Paham gak maksud saya? Paham. Nah, kalau Anda melihat fisiknya mungkin kayu nempok itu dia nggak urusan dengan itu. Tapi dia telah dipersiapkan dengan luar biasa. Ini kebetulan gitu kan? Iya. Nggak ada yang kebetulan. Iya. Gitu. Kan kalau kelapa itu ditandur Gusti Allah ning pinggir pantai itu kan mesti ono Maksud tujuan. ada tujuannya. Enggak mungkin wis kowe tuku nang ndi sak-sakmu kan enggak begitu. Pasti karena tujuan tertentu. Salah satu yang bisa sebenarnya itu banyak sekali kalau kita breakdown. Nah, jadi sekarang dalam keyakinan saya no wood is inferior, tidak ada satupun kayu yang jelek. Jadi ketika saya meyakini bahwa semua kayu adalah yang terbaik, maka kemudian cara berpikir saya adalah ketika saya menjual produk, kuwi mestinya wis ora ana bedane antara jati karo sengon, regane padha wae. Dan itu terjadi di tempat kita. Nangkep gitu nih. Betul. Saya terbuka itu. Oh ternyata Wang Sinawang. Akhirnya Wang Sinawang juga Betul. untuk membaca kayu itu, membaca pohon itu Wang Sinawang. Enggak sekedar. Jadi gini Mas, jadi baik buruk kayu itu kemudian menjadi kontekstual. Iya. Menjadi kontekstual. Pohon kelapa dia. Ya dia menjadi terbaik di tempat itu. Yang sengon juga menjadi terbaik di sana. Iya. Kalau kamu aslinya mana Mas? Saya Kalimantan, Pak. Nah kalau Kalimantan misalnya kalau kayu ulin gitu-gitu Iya, lah. iya. Di sini kan nggak populer tapi di sana kan dia menjadi yang terbaik karena memang sudah dirancang oleh Tuhan untuk disiapkan di sana gitu. Umpamanya begitu ya Mas. Ini benar akhirnya jadi konteks kita itu betul itu tadi konteks kita ngaji kayu. Akhirnya dapat Iya. apa? Jadi nggak ada material yang salah penempatannya itu nggak pernah ada. Ntar Mas, ini teman-teman niku pasti yang kemarin nyimak video kita itu menanti tentang peristiwa kegaduhan tentang proses penciptaan karya kan kemarin katanya ketoknya. Sepertinya. Ya saya tapi saya senang itu bahasa ketoknya. Udah lama nggak keluar ya. Itu menjelaskan bahwa kita jarang berbahasa Indonesia itu. Ketoknya niku kan begini ya. Iya. Ya, yang penting bisa ketemu lah. Ini menarik ya. Kemarin kalau kamu nyimak videonya kemarin Iya, Mas. itu ada Mas Barata ini kalau mencipta karya itu menggunakan metode penyangkalan dan
kegaduhan itu masuk teknik atau apa, Mas? Itu hasil dari penyangkalan pasti membuat kegaduhan. Nah, Itu yang kita tunggu. Iya, ya, kalau nggak ada kegaduhan nggak akan berkembang wacana ya kan. Iya. kalau Iya. di teater itu teknik muncul. Surat itu. Nah, kegaduhan itu kan bagian terpenting dari pertanggungjawab seorang kreator. Kalau Iya. kalau seorang kreator itu sudah tidak membuat kegaduhan, besar kemungkinannya dia mungkin masih berproses, tetapi sudah kreativitasnya sudah berhenti. Jadi kalau misalkan nggak ada kegaduhan pun, buat apa? Dia berbicara sendiri, monolog gitu. Iya, ini saya ceritakan kegaduhan yang kedua ya, Mas. Itu saya bikin mebel arang, Mas. Mebel arang. Arang kayu. Jadi, nah hampir semua yang saya lakukan untuk penyangkalan itu bersumber dari penderitaan, hampir semuanya bersumber dari penderitaan. Jadi bagaimana merubah penderitaan itu menjadi kebahagiaan atau merubah racun menjadi obat. Yang pertama itu kan juga dari penderitaan. Yang kedua ini setiap kali tukang saya itu selesai mengerjakan, lalu pada saat dia membawa barang, itu kan kita selalu ngomong, Mas hati-hati ojo nganti tiba, Mas hati-hati ojo nganti ketatap, Iya. Mas hati-hati ojo nganti lecet, Mas hati-hati ojo nganti reget. Dan itu kata-kata itu kan diulang terus menerus. Tiba-tiba saya berpikir, kenapa ya saya harus mengulang kata-kata itu terus? Padahal dari tahun sekian sampai tahun ini tukang saya itu belum pernah jatuhkan kayu, juga nggak pernah nabraki kayu tadi lecet. Itu nggak pernah terjadi juga. Tapi kenapa harus saya? Nah, pada saat saya merenungkan itu, saya menyadari bahwa saya mengalami ketakutan. Takut barang reget, takut barang rusak dan lain sebagainya. Berarti ya, itu kan penderitaan. Artinya saya tidak sedang bahagia. Dalam keadaan takut itu artinya kita sedang tidak bahagia. Lalu saya berpikir begini, iya caranya saya bisa melampaui ketakutan ini. Lalu saya berpikir, oh berarti aku kudu gawe barang baru tak regeti sisan, tak rusak sisan. Saya harus menerima yang paling maksimal. Saya teringat waktu saya dulu SMA itu kan saya penakut lewat kuburan wedi. Akhirnya ayah saya ngomong, kowe ngopo kok wedi lewat kuburan? Lah kowe ono pocongan aku dipateni. Paling banter kan gur mati, angger kowe wani mati kowe wedimu ilang. Akhirnya saya menggunakan metode itu. Jadi ketika ketakutan itu muncul, saya selalu menghadirkan yang paling maksimal dari ketakutan itu. Kini aku turun kuburan, diparani gendruwo aku ditekak mati. Paling banter mati toh. Ya wis aku gelem mati. Aku dadi wani turun kuburan. Ini dalam rangka apa tidak? Oh dulu ya seneng gitu-gitulah ngelakoni ini ya. Tapi itu masa lalu, Mas. Misalnya lagi jenengan masuk lewat jalan, terus tiba-tiba wong pojokane akeh wong mendem-mendem. Muncul ketakutan, wah engko aku dipalak pi. Ya, dianu saja. Parah nih sih. Diterima aja. Aku nek ketika ketakutan itu muncul, aku nek lewat kono, wah aku wedi nek dipalak. Ya wis, aku gelem dipalak. Paling banter kok nek dipalak 50.000, cepak isuk 50.000. Nanti Anda lewat situ, urung karuan dipalak malah kowe Mas mampir sik nanti kuwi wetang. Ketakutan itu akhirnya ya. 99% ketakutan itu tidak pernah terbukti dan tidak pernah terjadi. Ya. Itu hanya ilusi sing dirawat malah. Itu pikiran yang mendramatisir dan kemudian menimbulkan ketakutan. Nah, akhirnya saya belajar membuat arang, Mas. Saya belajar membuat arang. Nah, tanah yang dulu saya pakai buat mangkak rayap itu, kemudian saya bikin lubang. Nah, saya memproses meja, kursi, lemari gitu. Itu saya proses seperti kita bikin arang. Karena arang itu kan
cara membuatnya kan di dalam tanah, bukan membuat tungku seperti bikin bata atau genteng, tapi dia pakai sekam. Nah, tapi kita hanya butuh pembakaran itu terjadi mungkin hanya 20-40%. Harus ada kayu yang masih cukup bagus di situ. Jadi nah itu waktu jadi ya bentuknya itu meja lemari tapi wujudnya ya areng, pecah merongkol. Wah itu luar biasa itu dan fungsional. Nah setelah itu kita harus riset lagi supaya arengnya itu jadi kuat, nggak rapuh. Terus nanti ketemu orang lanes. Nah itu misalkan kaosnya putih begitu dicuci halus masuk lemari, besok begitu keluar lemari jadi zebra gitu misalnya. Oh enggak itu sudah dipegang sudah enggak hitam Mas. Enggak flek itu kan kita proses lagi. Nah ini saya cuma mancing teman-teman yang nanti nonton di YouTube, wah lah wingi nek mlebu lemari piye. Nah, itu. Ya. Lalu setelah itu saya bikin kegaduhan lagi itu merespon jamur Mas atau bluestin. Jadi di industri kayu ketika kayu Anda keluar bluestinnya, keluar jamurnya, itu akan di-reject, akan disortir. Itu di industri kayu itu dianggap kayu yang harus disortir, dianggap kayu jelek kan gitu ya Mas. Nah, ketika mereka semua berpikir begitu, kayu-kayu itu tak tampani. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan itu cacat dan jelek karena padahal itu proses yang natural. Lah wong kuwi proses yang natural iso mbok anggap elek piye? Itu kan enggak masuk akal. Itu karena keserakahan kita. Keserakahane menungso ini nggawe mebel, kowe aja rusak lho. Kowe aja pecah, kowe ra tok melengkung. Itu kan keserakahan kita. Itu sehingga karena keserakahan itulah kita gagal melatih keikhlasan kita untuk menerima mereka. Bahkan untuk menerima jasa-jasa mereka yang telah memberikan kebahagiaan selama masa pakai selama bertahun-tahun, itu terdistorsi semua hanya karena keserakahan kita. Karepe meja, kursi, lemari ora rusak. Ini justru dari sesuatu yang rusak, sesuatu yang orang lain nganggep itu sudah nggak berguna, malah muncul inovasi, memancing pikiran lagi untuk iya dikapake ya, arep diolah apa meneh. Dan justru karena rusak itu terjadilah ide-ide baru, terjadilah inovasi itu. Keserakahan itu seperti begini. Kita hidup ini kan support terbesarnya adalah karena kita masih bernapas. Artinya kita menghirup oksigen kan. Jadi menurut Anda oksigen itu penting apa enggak? Penting sekali apa hanya penting? Penting sekali. Penting sekali. Oke. Ketika oksigen itu penting sekali, kemudian saya pun juga berpikir begitu. Saya juga meyakini bahwa oksigen itu penting sekali. Tetapi kemudian saya akan bilang ke Anda, Mas Agus, karena oksigen ini penting sekali untuk hidup saya, untuk tubuh jasmani saya, maka mulai hari ini saya tidak ingin melepaskan oksigen. Saya ingin menghirup oksigen terus. Apa yang akan Anda katakan? Mas, nek kowe nyedot oksigen terus tanpa gelem ngetok, kowe mati, Mas. Tetap harus ada Ya. pembuangan. Apakah kekayaan itu penting? Penting. Apakah jabatan itu penting? Penting. Ning nek kowe kekayaanmu pengene mbok pek dhewe terus, jabatan mbok pek dhewe terus, kesejahteraan mbok pek dhewe terus dan kamu tidak ingin melepaskan itu, kamu akan mati karena keserakahan itu. Kematiannya bukan kematian fisik tubuh jasmani, tetapi ketika kowe sukuin blagedu kiwa tengen mati keleleran, do keleleran ra iso mangan dan Anda berpura-pura enggak tahu, itu artinya Anda telah mati sebagai manusia. Kematian humanismenya itu bagian terpenting dari kita melepas. Kan kalau secara natural kan begini, oksigen itu masuk, sebentar kemudian kan dia akan keluar secara natural untuk diganti oksigen yang baru lagi, masuk keluar. Nah Pak, kematian kita itu hanya berada pada jeda antara nafas yang, kalau nafas yang masuk ini kemudian
Aku wegah metu weh. Kematian. Engko nek napasi metu set wegah mlebu meneh, kematian juga berada di situ. Kematian kita itu hanya berada pada jedas napas yang keluar dan masuk itu. Tapi naturalitasnya dari kehidupan kita memang harus keluar dan harus masuk dan harus keluar. Nah, belajar mengikhlaskan, belajar melepas itu menjadi sangat penting, Mas, untuk menjaga keseimbangan mental kita. Nah, kembali ke Bruce Sten tadi ya, bahwa kita ini kan kayu itu kan punya moisture ya, punya kelembapan, dia memiliki kadang air. Iya. Sehingga ketika dia kemudian muncul Bruce Sten itu kan peristiwa yang natural. Iya. Kalau itu natural, kenapa harus Anda cacatkan? Kan mestinya nggak bisa kita cacatkan. Nah, dan itu keberuntungan saya. Ketika semua sing Bruce Sten ini direjeki, tahu ini akhirnya saya justru merespon itu. Jadi saya meng-create bagaimana Bruce Sten ini menjadi sumber keindahan dari produk saya. Dan itu terjadi. Nah, Anda tahu nggak apa yang dimiliki oleh kayu? Nanti saya tunjukkan ya. Jadi saya bikin kayu yang itu warnanya bisa macam-macam, keluar warna biru, warna merah. Dan itu bukan warna yang kita buat, Mas. Itu warna naturalnya kayu. Mengeluarkan Warna itu mengeluarkan itu. Ini saya mau kasih analogi ini. Misalnya ini ada kayu sengon. Terus kayu sengon itu Anda belah. Saya tanya ke Anda, Mas, kayu sengon apa kelirik? Putih. Misalnya Anda ngomong putih gitu. Oke, itu benar. Ketika Anda mengatakan kayu sengon itu berwarna putih kayunya, itu benar berdasarkan visual mata Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa di dalam pohon sengon itu sebenarnya dia memiliki banyak pigmen warna di dalamnya. Jangan lupa bahwa ketika sengon itu berdiri, godongnya kelirik kuning, hijau pupus, hijau tua, kemudian bunganya berwarna kuning, kemerah-merahan, kecoklat-coklatan. Lalu menurut Anda, siapa yang mewarnai itu? Apa Gusti Allah ngongkon malaikat kayak ngeceto wit sengon, malaikat sak rombongan ngeceti godongnya, kan nggak begitu. Nah, warna itu dibuat oleh pohon itu sendiri atas izin Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan seluruh potensi warna itu di dalam pohon itu dan beliau memberi izin pohon itu untuk mewarnai dirinya sendiri. Paham ya? Paham. Nah, saya meriset itu dan kemudian menemukan formulanya selama 2 tahun. Bentuknya cair dan nggak berwarna. Jadi misalnya ini kayu sengon, ini kayu nangka, kayu jati, kayu apapun ya. Nanti saya olesi cairan itu Anda tungguin 10 menit, 15 menit, dia keluar. Kayu sengon yang awalnya putih itu dia kan keluar semburat merahnya, semburat hijaunya, semburat coklatnya. Dan itu dahsyat sekali. Itu seperti betul-betul Anda melihat warna pelangi. Itu sama seperti begini. Anda naik helikopter di atas laut. Terus cita pun koncomu, Gus, kowe nang di aku ning dhuwur laut lagi numpak helikopter. Coba nyawang ngisor, Anda melihat apa? Warna biru, hanya warna biru. Tapi kalau Anda diving masuk menyelam ke dasar lautan, Anda akan melihat jutaan warna pelangi. Anda akan melihat warna yang luar biasa indah di dalamnya. Ning kuwi ra iso mbok delok nek kowe ning dhuwure ngono. harus masuk. Harus masuk. Nah, jadi pesan saya, siapapun Anda jangan pernah merendahkan apalagi nyepelekke karya-karyane Gusti Allah. Karena di balik material yang beliau ciptakan yang kelihatannya tidak berharga sekalipun, itu di sana memiliki harta karun yang luar biasa. Dan semburat warna ini tidak bisa dilukis oleh siapapun, dan itu warnanya gila-gilaan, bagus sekali. Natural ya, Pak. Ya itu tapi akhirnya sampai hari ini itu belum kita keluarin, belum kita launching yang itu. Kita keep dulu. Ini juga termasuk manusia. Setiap manusia itu berhak untuk mengembangkan dirinya itu sesuai. Betul sekali.
dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Sama seperti yang tadi kita ngobrolkan tentang multifacetnya manusia itu. Kita ini memiliki banyak hal yang sangat tak terduga, yang luar biasa. Satu contoh yang sederhana ya Mas. Ini bisa menjadikan satu perenungan bahwa kecerdasan manusia sekarang telah mampu melempar besi ribuan ton ke luar angkasa. Jadi ngempuk ke kayu, ngatos ke kayu, ngeler kayu, kuwi gampang banget lah. Yang jauh lebih sulit aja sudah bisa dilakukan oleh manusia. Handphone itu kan sudah gila-gilaan. Barang kecil tipis saja udah bisa keluar gambar, bisa untuk merekam, bisa untuk macam-macam. Bapak dulu. Ya, Kenapa, Mer? Atas panas. Habis Pak. Tadi ya, udah jelas ya ngobrol saya. Udah. Malah nemu barang anyar aku mikir. Anda nih Gimana? ngaji. Gak bisa ngomong Pak. Karena ya sebagian besar mungkin saya juga pernah ngalamin tapi nggak tahu alasannya. Iya. Kayak dulu waktu masih di Kalimantan. Ini off dulu kan ini. Apa? Ini sambil rekam aja Oh, nanti kan oke. kita Oh, oke. Saya tadi mikirnya bahwa sing jenenge ngaji kayu iki bakal ngomong kriya, ngomong teknik, ngomong Wah, bentuk sebentar gitu. ini bentuk. Nah, ini malah perlu direkam ini. Iya. Ini malah Hah? Ini udah Rekam, ngetek. Oh, ngetek ya. Iya, Mas. ya tadi. Ini malah bagus ini. Saya mikir Teruskan, Mas. seperti itu, Mas. Apa? Itu. Jadi Iya. tak pikir datang ke sini tadi bakal bahas teknik bentuk ornamen itu. Oh, Karena oke. itu gowo Awalnya dari Tumang baru Iya, dari iya. Tumang gitu. Tapi begitu sampai sini kok mengatakan filosofi. Akhirnya betul ini satu kumpulan pengajian betul. Dan saya nemu akhirnya oh ternyata seperti itu. Enggak sesederhana ngomong ke sesuatu terus rampung didudui oh kita tekniknya kayak gini. Walaupun secara kebutuhan penting nggak penting karena kita punya kesibukan masing-masing, pikiran Iya. itu kemana-mana. Tapi begitu sampai sini tadi ya sambil dengar sambil melu ngoceh juga oh iya ya ternyata ngono. Iya, ini kan tajunya Artinya ada satu perjalanan proses yang nggak banyak orang tahu. Akhirnya Om Barata nemu oke, oh carane ngelir rasa nganggo cat malah saka kayune dhewe. Ini saya pikir nggak mudah juga, nggak bisa 1 minggu 2 tahun bahkan hanya untuk mengamati si kayu tadi. Gitu Om. Jadi, Ya, dan itu semua warna natural di kayu itu berada di kulitnya, Mas, di kambiumnya. Jadi misalnya gini, pelepah kayu sengon, kayu mahoni ya. Kayu mahoni itu pelepahnya kamu lepas, Iya, terus kamu masukin air atau kamu godok kan dia berwarna merah. Merah, gitu. betul. Nah, warna merahnya itu warna yang paling bagus untuk pewarnaan naturalnya pohon itu sendiri. Karena ya siapa yang mewarnai dia menjadi merah? Kan pohonnya sendiri. Ya berarti warnanya berada di sana juga dong. oh ini sebuah temuan baru berarti sebuah temuan mungkin kayak Mas Barata tadi cerita satu pohon itu ternyata beragam warna itu bukan dari dalam kayunya saja tapi ternyata ada dari pohonnya ketika pohon baru daun baru tumbuh, daun pertama, daun kedua kan warnanya berubah terus bunganya itu masuk dalam satu elemen tubuh kayu Iya, ini. artinya di dalam pohon itu ada pigmen warna itu. Karena dia mengeluarkan warna-warna itu. Betul. Wah, ini rahasia pencipta. Nah, sementara orang-orang Jawa itu terbelenggu oleh parameter-parameter kayu sing apik sing atos. Padahal ning kene kayu empuk tak atoske gampang. Wis ora kanggo ning kene parameter kuwi. Kayu sing apik sing kelire coklat, kelire abang. Jadi ketika Anda bertemu dengan kayu yang kelirnya putih, misalnya kayu lo, kayu beringin, kayu asam.
Kayu asem itu dianggap elek hanya karena dia tidak berwarna merah atau coklat. Dianggap jelek. Nah itu sebenarnya kebodohan kolektif bangsa kita, masyarakat kita. Itu menjadi kebodohan, dan Anda harus tahu bahwa kalau kita bicara tentang limbah ya Mas, limbah itu di dalam jalan kayu kita mengenal 2 limbah, tapi limbah yang dipahami masyarakat umum itu hanya satu perspektif. Yang disebut limbah itu adalah sisa hasil olahan yang sudah tidak terpakai, yang kecil-kecil itu kan dianggap limbah. Itu limbah dalam pemahaman yang pertama ya. Limbah yang kedua, limbah yang dihasilkan oleh satu paradigma yang salah dari satu komunitas masyarakat terhadap material itu, sehingga kemudian mereka gagal menghargai kayu-kayu tersebut. Kayu beringin, kayu lo, kayu sengon, kayu A. Banyak sekali kayu-kayu di desa yang itu besar-besar, ambrukno ditekai dhewe nganti sak bosoke. Bahkan kayu besar-besar dirajangi munggo kayu bakar. Itu artinya dia menjadi limbah karena kita gagal menghargai itu. Jadi limbah itu ora kudu kayu cilik-cilik. Mbok kayu ombone 2 meter nek kowe ora dihargai itu berarti kan limbah. Nah ini Om, nyempil sedikit pertanyaan tadi waktu kesini ya. Ini kok ada, tak kira itu betul bentuknya ini kok kayak buku kok kadoan bareng tak cedak itu tak cedak loh ini kayu ini maksudnya apa ya kok nggak buku tapi sekok kayu padahal Iya. buku sendiri bahannya itu dari kayu. Ya ini kebetulan kan itu produk saya tahun 2018 lalu. Jadi kita bikin lumayan banyak. Itu untuk stul Mas, stul dan meja. Nah itu value yang saya bangun adalah bahwa di masa lalu sumber ilmu itu berada di sini, di dalam buku. Sekarang kita sudah meninggalkan buku-buku tersebut, berganti dengan HP, tapi alangkah baiknya kalau kita juga masih reminder ke buku ya, artinya supaya kita masih tetap memiliki penghargaan terhadap buku-buku yang pernah kita baca dan lain sebagainya. Apa mungkin bisa gini Om, satu perspektif yang mungkin agak beda gitu. Ini bentuknya buku tapi dia berbahan kayu gitu. Sementara dalam satu wacana itu banyak pohon ditebang terus kemudian dijadikan buku. Ketika buku sudah habis dibaca dia dibuang jadi limbah. Nah itu tadi. Jadi jadi satu tantangan juga. Nah ini gimana Om Barata menjawab? Misalkan ada pertanyaan semacam itu nantinya. Atau mungkin teman-teman yang di YouTube nanti nyimak, loh ini misal loh, kan bahannya kayu, nah itu kan kontradiktif gitu. Enggak. Ya nggak apa-apa Mas, itu kan kalau kita ini gini, kayu itu sampai hari ini kan kita masih bertahan untuk tidak menebang kayu Mas. Jadi kita hanya membeli kayu-kayu yang roboh secara natural atau tertebang ya. Artinya terjadi karena alam itu ya. Iya. Nah, kayu yang kita dapatkan itu kan mulai dari yang kayu besar sampai yang kecil. Nah, kadang-kadang di workshop kita ini kan di samping kita mengerjakan yang by order, kita juga selalu membuat karya produk baru kan ya. Nah, itu akan kita desain sesuai dengan bentuk dan ukuran kayunya yang bisa kita kayu ini dengan ukuran sekian bisa kita create menjadi apa saja. Lebih pada itu, dan itu sebenarnya ya kembali lagi bagaimana kita menghargai kayu itu supaya dia menjadi lebih punya value, punya value dan fungsional. Oke, gitu teman-teman, kalau nanti misalkan mau mengkritik Om Barata sudah dijawab. Jadi kenapa kok itu ada buku tapi bahannya dari kayu gitu. Padahal sementara limbah buku dari bahan kayu itu banyak, itu sudah terjawab. Jadi ini sudah mengalami proses panjang bagaimana satu kayu itu kemudian bisa dibentuk lagi. Artinya ada kecerdasan intelektual untuk bagaimana tidak dianggap menjadi limbah begitu. Oke, monggo Mas Agus mau muncul lama lagi. Mantap. Terkait dengan tadi Mas, apa namanya? Yang hak paten. Pernah ada orang bertanya ke saya, Mas Barata,
Kan Mas Barata untuk membuat produk baru itu kan kita kan selalu R&D, selalu research and development-nya kan kita kuatin, dan itu bisa memakan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun R&D-nya itu sampai produk itu betul-betul selesai secara konstruksi, secara fungsi, semuanya ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah begini, apa Mas Barata nggak rugi kalau Mas Barata risetnya 2 tahun, kemudian orang datang tinggal nyomot, tinggal ngopi. Ya. Nah, pertanyaan itu saya jawab juga dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya begini. Saya memberikan analogi begini. Ini ada 2 lilin. Ini 1 lilin, ini lilin yang kedua. Nah, lilin yang ini, Waalaikumsalam. Mas, monggo Mas. Sini nggak apa-apa. Sini aja, nggak apa Mas. Pilih. Alhamdulillah. Monggo, Sini Mas, lewat sini aja nggak apa-apa. Serta ngaji. Ini guru saya ini. Masya Allah. Nah, ini lilin yang nyala ya Mas ya. Terus ini lilin yang mati. Ketika lilin yang nyala ini saya tempelin di sini. Yang ini jadi nyala apa mati? Menyala, Jadi nyala. Yang ini tetap menyala. tetap nyala. Iya. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, rugi ini neng ndi? Podo-podo uripe. Kan iki urip iki mati, tak tempel plek iki dadi urip to. Iki tetap cek urip. Enggak ada yang rugi, enggak ada yang dirugikan. Kalau kerugian tuh akan terjadi kalau konsepnya begini. Iki urip iki mati, tak tempel iki dadi urip iki dadi mati, itu ada yang dirugikan. Tapi yang terjadi kan enggak begitu. Ini kan sistem transformatif ya. Enggak pernah ada yang dirugikan. Justru ketika lilin yang mati itu kita tempelin dia nyala, dia berpotensi menyalakan lilin yang lainnya yang masih mati. Itu hubungannya dengan memberi wae. Betul. Dan melepas. Kebermanfaat. Karena ketika kita punya sesuatu, terus orang lain itu memanfaatkan sesuatu dari kita, terus dia jadi berkembang, kita kan mahasiswa, alhamdulillah. Wes PN wes rezeki. Napas yang Anda keluarkan itu kan akan diserap oleh daun-daun ini, akan diolah kembali untuk menjadi oksigen yang baru. Dan ini juga Om, kalau ini jadi satu hal yang menarik. Saya muncul ini satu pikiran bahwa hanya tumbuhan, hanya pohon yang dia mandiri, sementara yang lain enggak. Kalau pohon dia enggak butuh manusia untuk makan, tapi manusia dia butuh pohon untuk berteduh, untuk ngambil oksigen. Tapi kalau pohon dia mandiri, dia tumbuh sendiri, cari air sendiri. Sementara hewan, manusia dia butuh itu tumbuhan itu. Nah, itu juga kemarin sudah kita bahas tuh bahwa pohon itu, ya pohon itu kan kalau kita breakdown itu gila-gilaan itu luar biasa Mas. Mulai dari daunnya itu sebagai pemasok oksigen ya. Jadi mesin pembuat oksigen. Kemudian kerindangan dari pohon-pohon itu, kemudian kita bicara tentang batangnya, manfaatnya apa saja untuk bikin kertas, triplek, konstruksi rumah, jendela, kusen dan lain sebagainya. Kemudian pelepahnya, getahnya, kemudian buahnya, bunganya, kemudian akarnya, itu gila-gilaan. Tapi hanya karena pohon itu tidak bernama jati, tidak bernama sono keling, tidak bernama kayu maoni, berapa banyak orang yang bisa menghargai pohon itu. Sementara kontribusinya setiap pohon itu atas kebahagiaan umat manusia selama jutaan tahun itu sudah luar biasa. Ini juga buat teman-teman, jadi yang ketinggalan nggak cuma saya, nanti teman-teman yang lain yang belum nonton kan bisa nyimak untuk yang episode kedua ini mungkin. Jadi bisa diulangi, teman-teman bisa nyimak yang bagian pertama sama bagian kedua untuk satu wacana ini itu diulang 2 kali. Ada satu hal yang memang penting kita sampaikan itu tentang
fungsi pohon sebagai penyangga mata air itu Mas. Karena kan kita melihat banyak sekali sekarang program yang akhirnya nek kono kae padahal sendang loh, tapi saiki kok dadi pabrik. Wah, Ya, itu LIPI pernah meriset itu Mas. Saya lupa tahun berapa, tapi saya sempat baca, tapi saya nggak lupa ini ya Mas. Hanya di situ kalau tidak salah ada tulisan begini, bahwa setiap pohon yang diameternya sekitar 1 meter, itu akar-akarnya dia mampu mencengkeram air dan menarik air itu 4.000 kubik air atau 40 kubik air, saya agak lupa, tapi itu mampu mencengkeram itu, sehingga bisa dipastikan bahwa semua sendang itu pasti ada pohon besarnya. Nah, oleh karena itu kecerdasan orang-orang di masa lampau, pohon itu kan disakralkan, obah gendruwone, obah sing nunggu itu supaya orang ditegur. Cara menyampaikan. Nah, ketika kemudian pohon itu tertebang, itu mata airnya pasti surut dan pasti mejen. Pindah, hilang deh. Pasti hilang karena sistem kapilernya kan terganggu di situ. Yang membuat dia tertarik ke atas tuh sistem perakarannya pohon-pohon besar itu. Dia menembus sungai-sungai tanah itu kan lewat. Iya. Hanya itu butuh, itu sebenarnya menarik untuk dipelajari. Mudah-mudahan LIPI bisa memberikan artikel ke kita nanti. Ya itu tadi yang maksud saya Ya. yang saya tanyakan tadi seperti itu. Mungkin dari LIPI atau Badan Riset Inovasi. Iya. Kita yang sedang Dan meneliti tentang ya pohon kalau dan kemudian di masa lalu air itu menjadi manfaatnya lebih besar, itu sangat masuk akal karena kan itu air bersih ya Mas. Ya. Air jenis air yang betul-betul masih belum terkontaminasi, air murni. Ya. Ya, Itu masuk akal, make sense sekali itu. dan mungkin kualitasnya lebih bagus daripada air mineral kemasan itu. Iya, Pasti. iya. Mikroplastik dan lain-lain kemasan. Dan kalau misalkan kita itu terjebak sama promosi iklan mungkin itu justru dari pohon itu tadi yang sebetulnya alami gitu. Ya, belajar memahami pohon dan merenungkan pohon itu bisa kita pakai untuk melihat hidup dan kehidupan ini. Oke, ngopi sih. Kopinya Mas. Santai. Dilanjutin. Ini kan terus jadi dari ngomong pohon terus kemudian bisa berbicara ke filosofi, terus berbicara ke aspek moral juga, berbicara ke masalah kepekaan diri, terus kemudian berbicara ke masalah kesehatan juga. Artinya dari pohon ternyata banyak banget yang bisa dikeduk ilmunya itu. Betul. Itu baru pohon, masih banyak elemen yang ada di bumi yang disediakan oleh sing gawe urip dhewe iku akeh. Iya. Kayu tanpa tanah ya ora mlaku. Saling berkaitan. Jadi kita nggak ngandani tapi juga sama-sama sinau lah. Ini teman-teman jadi catatan, kami nggak pinter tapi sekaligus juga belajar bareng. Ada satu kata bahasa Jawa, Ber. Legowo. Itu ya Mas, legowo itu wis legakno. Ya kayak itu. Mau diambil barangnya, oh berarti dia butuh. Sekolah dijoli. Iya. Karena semakin kita banyak melepas gitu ya, akhirnya nanti pasti banyak datang juga insya Allah. Iya, dan semakin bahagia gitu. Semakin bahagia, yo wis. Kadang kan kalau laki-laki bisa ya kayak gitu ya, cowok-cowok bapak-bapak Nah. ya. Tapi kalau istri kadang kan Tapi ya kadang lo ya. Tapi kalau Anda mengikuti jalan seperti saya, misalnya tidak mematenkan karya, itu ya konsekuensinya jelas, Mas. Konsekuensinya jelas. Makanya itu juga berat. Ya. Konsekuensinya itu salah satunya sugiye suwe. Ya. tapi dapat tentremnya. Iya, betul sekali. Karena ketentraman Ya, itu memang kita yang buat sendiri. Iya, ya tidak mungkin teman-teman semua mencari tentrem dulu. Iya. Iya. Mungkin Iya. bisa jadi loh Mas. Kan pada dasarnya manusia mencari apa yang dia belum dapatkan. Ya seperti Iya. banyak contoh kan, orang sukses di tahun di umur 40, di umur 60. Umur 62 meninggal sukses di tahun 60 terus tapi kesuksesannya mewaris sampai Ya, bermanfaat. bermanfaat. Nah, itu kan sing ndongake yo Banyak. banyak sekali.
Ya semoga kan obrolan-obrolan kita ini juga ya sedikit menambah manfaat. Iya. Insya Allah. Oke Om, ini Om, saya pengen tahu harapannya Om Barata kalau nggak dipatenkan itu ke depan itu mungkin gambarannya akan seperti apa? Saya meyakini akan lebih baik karena ketika Anda punya kekuasaan, Anda punya jabatan, Anda punya ilmu, Anda punya kesejahteraan dan itu Anda share, tidak Anda miliki sendiri, tidak Anda klaim sendiri, Anda share, Anda bagikan untuk orang lain termasuk kebahagiaan, itu pasti akan merubah dunia ini menjadi jauh lebih baik. Duwe ilmu yo di-share, duwe pengetahuan yo di-share. Jangan pelit untuk memberikan pengetahuan pada orang lain. Karena pada dasarnya semua yang kita dapatkan itu kan hanya titipan, tidak hanya benda, jabatan, kedudukan ya yang titipan, termasuk pengalaman empiris kita itu kan juga pengalaman yang diberikan oleh alam semesta. Ini buat teman-teman yang sedang meriset kayu, meriset pohon atau apapun bisa mampir ke sini untuk ngeduk ilmu, Belajar. langsung Kang Roh. Ya Ngopi sekalian gratis. tak kasih informasi. Jadi ngaji kayu ini kita mungkin nanti akan terus, entah pokoknya ada pembahasan apa ngaji kayu ya. Nanti teman-teman siapapun pengen ngobrol-ngobrol sekalian apa silaturahmi, kenalan, kita bisa ngobrol, mau masuk frame boleh, mau out frame boleh, yang penting kita sharing. Iya. Karena kan kita ini cuman batasnya di antara ketika nafas di set wes rampung. Iya. Makanya mumpung ada waktu longgar ya. Iya. Saya lah ngene-ngene iki. Ya, dan kita nggak pernah tahu itu. Kan, gitu. Tapi itu pasti. Jadi kalau kita lagi diem itu bukan kehabisan ide tapi lagi mencari ide lagi. Iya. Mencerna, Mas. Terus, lanjut terus. Menyerap. Jeda kita ngopi itu sebenarnya narik ide supaya mlebu pikiran terus ditok di-share bareng gitu. Ya itu kalau Anda kesalahan Anda muncul, Anda ingat-ingat kata-kata saya tentang ambekan tadi. Tentang ambekan. Ya kadang kita Ya, memang bahwa napas ini memang penting untuk saya, untuk tubuh jasmani saya, tapi saya harus mengeluarkan lagi. Ya. Itu bagian dari keseimbangannya. Kita pasti pernah merasakan seperti ini. Gersulo, anyel, kenapa tuh padahal wis tak wangi, tak apik-apik, kayak gini niate apik, tapi kok responnya kok gini kan kita punya rasa grundel loh. Tapi lambat-lambat dipikir, direnungkan lagi. Oh, ya wis mungkin memang dhek pas lagi padu karo bojone ya, terus tiba-tiba kok malah ngono responnya. Karena ada respon masalah seperti yang kan- lebih besar yang dihadapi mungkin ya. dhek mesti kejeron terus lah. Nah, itu loh, legowo tadi loh. Kayu itu Kayu juga sama seperti itu, Mas. Alam semesta ini kan tidak pernah mau berhutang budi pada manusia. Kalau Anda melempar pelok ya karo alam didukul ke pelem enggak Gusti Allah ya. Kalau Anda melempar pari ya didukul ke padi. Ketika pelok kuwi muncul menjadi pohon mangga, kuwi mbok uyuhi ditampa karo dhek uyuhmu. jadi pupuk. Tapi dia tetap akan mengeluarkan bunganya, mengeluarkan pelemnya yang bisa Anda makan. Arep mbok pisu-pisu dia ora gagas karo pisuanmu, ora ono artine bagi dia. Karena satu-satunya yang dia perjuangkan adalah manfaatnya apa aku dilarike Gusti Allah dadi pelem gitu. Nah, manfaatnya apa kita menjadi manusia ini? Kalau kemudian kita hanya kalah dengan cacian makian mung dirugeke terus manungsane kalah. Nah, buat teman-teman juga yang pengen belajar teknik, wis pokoke otodidak ning nggon kene ya iso nyantri di sini juga bisa. Yang Gratis. punya pacar Dan pengen sinau di sini, mau kasih souvenir, sinau ning kene gratis, mulih mbok gowo. iya, betul itu. Fajar ini juga dulu ahli bikin karinding. Oh, Itu juga belajar juga dari dosen juga Kang Asep Nathan. Ya sama-sama underground juga itu. ya saya punya komunitas sama Mas Fauzi ini. Ini sahabat baik saya. Dan nanti mungkin suatu saat komunitas kita bisa Gabung ya. gabung, bisa diliput juga.
karena itu menarik, sangat menarik. Nah, intinya bahwa kita sebenarnya kan hanya ingin nge-share aja apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini. Ketika kita meyakini itu akan memberikan manfaat untuk banyak orang, ya harapan kita itu bisa tersampaikan ke publik. Siapa tahu itu bisa memberi manfaat untuk teman-teman di luar. Ini sepertinya panjang sekali ya. Kajiannya masih panjang. Tadi ada bocoran, nanti ada komunitas dari Mas Fauzi. Bagaimana? Sepertinya kita cukupkan dulu karena 1 jam lebih ada ini ya kayaknya ya. Lebih. Oh, 1,5 jam malam ini, alhamdulillah. Pripun Mas Barata, ini kita cukupkan dulu. Ya, boleh. Pokoknya sampai jumpa di malam berikutnya. Kalau mau gabung silahkan, seperti Mas Fajar dan Mas Willis baru bergabung malam ini. Juga ini baru kedua kalinya kita ngaji KAIM. Untuk alamatnya nanti tertulis di bawah Kolom komentar kolom juga komentar ya. Wes, komplit. Pokoknya kalau teman-teman merasa konten manfaat silahkan subscribe, dan dukungan apapun itu kita ya jalani aja, yang penting tetap berbuat baik. Oke, dan satu catatan lagi bahwa Sarasehan ini sebetulnya lintas disiplin ilmu. Jadi mau background apa aja, mau ngeduk ilmu apa aja, silahkan datang ke sini. Anda yang backgroundnya dari teknik ataupun malah dari hukum, oh silahkan di sini. Artinya wawasan kita juga bertambah juga, terutama yang muda-muda ini. Ya, kita belajar bersama nanti. Belajar bersama. Ya. Semoga dialog kita malam hari ini tidak sekedar menjadi hiburan intelektual ataupun hiburan emosional, Mas. Tapi lebih daripada itu, saya berharap dialog ini akan menginspirasi siapapun yang melihat dan mendengar pembicaraan dialog kita, akan melakukan perubahan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Iya. alamin. Siap, mantap. Oke, sekian dulu malam ini perjumpaan kita. Matur nuwun Mas Barata, Yes, Mas Fajar, Mas Beri, Mas Fauzi. Sampai jumpa di malam berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.